Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para peserta kursus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kursus belajar kitab Jurumiyah yang minggu lalu sempat tertunda karena seperti yang kita ketahui kemarin ada kendala. Nah, ini langsung saja kita sampai di pembahasan isim la. Isim la. Kita akan ulangi lagi karena kemarin terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharat an-nakirata walam tatakaror la nahwu la rajula fid dari fa illam tubashirha wajaba raf'u wa wajaba tikraru la nahwu la fid dari rajulun walam ru'atun fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari walam ru'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ru'atun. Jadi ini sekarang bahasan kita adalah isim la. Apa itu isim la? Adalah isim yang datang setelah la. Ya. La ini, la tidak. La nafi. Ya. La nafi ini untuk menafikan, la tidak. Nah, begitu. Tidak apa. Nah, kemudian isim berikutnya ini disebut isim la yang merah ini. Nah, ada 3 ketentuan di sini. Pertama, jika la-nya ini bertemu langsung dengan isimnya. Dan tidak ada pengulangan la di sini. Artinya di contoh pertama ini, la-nya hanya 1 kali. Ada 2 clue di sini. La-nya bertemu langsung dengan isimnya. Clue kedua, la-nya tidak berulang. Maka la-nya beramal, yaitu menasabkan isimnya tanpa tanwin. Ya, bi ghairi tanwinin. Sehingga la rajula fid dari, tidak ada lelaki di dalam rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, la-nya tidak bertemu langsung dengan isimnya. Ada pemisah di sini, yaitu fid dari. La-nya tidak bertemu langsung dengan isimnya. Yang kedua, la-nya berulang 2 kali. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, wajaba ar-raf'u. Wajaba ar-raf'u wa wajaba tikrura. Wajib rafa, dibaca rafa isimnya, dan wajib diulangi la-nya sekali lagi. Sehingga la fid dari rajulun. Nah, berarti ini dia tidak ternasabkan oleh la. Ya, isimnya tidak mansub, melainkan marfu sebagaimana biasa. La fid dari rajulun wala walam ru'atun. Tidak ada di dalam rumah seorang lelaki dan juga tidak ada seorang perempuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, isimnya bertemu langsung dengan la. Sebagaimana yang pertama ini. Bertemu langsung. Tetapi bedanya dengan yang pertama ini, ya, untuk nomor ketiga, la-nya berulang 2 kali. Maka dalam keadaan seperti ini, isim la-nya boleh mansub, artinya la-nya beramal menasabkan. Boleh juga ilghauha, diabaikan, tidak diamalkan, sehingga la rajulun fid dari walam ru'atun. Jadi la rajula fid dari walam ru'ata boleh. Boleh juga la rajulun fid dari walam ru'atun. Nah, ini 3 ketentuan untuk isim la. Mana yang mansub? Yang mansub itu di contoh pertama dan juga di contoh ketiga ketika diamalkan. Nah, di contoh kedua itu dia tidak menasabkan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya tentang isim la? Ada yang mau diskusi? Ada yang bingung? Silakan. Gampang ya?
seperti dalam kalimat la ilaha itu Ustaz ya. La ilaha illallah. Ada berapa tuh? Nah, itu masuk ke nomor berapa? Contoh berapa itu la ilaha illallah? nomor pertama Ustaz. Nah, pertama ya, la La ilaha ilaha illallah. Ya, masuk ke nomor contoh pertama. Dan juga misalkan la haula wala quwata. Nah, masuk ke contoh berapa itu? Satu. Berulang 2 kali dia la-nya tuh, la haula wala quwata. Kalau yang kedua dia tak bertemu langsung dengan isimnya. Tiga. Nah, yang ketiga nih, la rajula fid dari wala imra. La haula diulang wala quwata. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masuk nomor berapa tuh? Tiga. 3. Ya, yang tidak beramal kan. La khaufun alaihim wala, la-nya ada 2 dan dia dibaca rofa. Berarti tidak beramal atau tidak diamalkan. berarti la haula wala quwata bisa dibaca la haulun. Bisa ya? Bisa. Kalau bukan, yang penting jangan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an. Nah, kalau La contoh haulun pada yang wala bukan quwatun. Al-Qur'an, Ya. pada contoh yang bukan Al-Qur'an bisa. Oke, ini isim la, insyaallah gampang. Mau tanya Ustaz. Silakan. Itu kan awalnya kalimatnya berarti kan rojulun fiddari gitu ya. Nah itu kalau kita lihat secara kalimat kan mubtada khobar ya. Nah terus kalau kemudian kemasukan la, akhirnya jadi la rojula fiddari. Rojula ini menjadi isimnya la. Nah fiddari ini apakah kita masih boleh mengatakan sebagai khobarnya? Iya, khobar lah ya. Gitu ya. Jadi khobar lah. Ada lagi? Ada. Cukup. Oke, berikutnya al-munada. Munada ya secara bahasa itu sesuatu yang dipanggil, itu munada. Nah, di sini dikatakan al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 jenis. Jadi yang bisa dipanggil itu ada 5 jenis. Pertama al-mufradul alamu, mufrad alam. Yang kedua wan nakiratul maksudatu. Ketiga wan nakiratu ghairul maksudati. Keempat wal mudhaf. Kelima wal musyabbah bil mudhafi. Fa amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubniyani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahwu ya zaidu wa ya rajulu wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghair. Nah, ini munada. Jadi yang bisa dipanggil itu ada 5. Pertama mufrad alam. Mufrad di sini maksudnya bukan isim mufrad, tetapi lawan dari jumlah. Berarti mufrad di sini maksudnya adalah satu kata. Jadi mufrad satu kata dan alam yaitu isim alam. Ya, isim alam. Bisa nama orang, bisa nama daerah, bisa nama macam-macam. Pokoknya nama untuk sesuatu itu alam. Di mufrad alam. Nah, mufrad alam ini ketika dia dipanggil menggunakan huruf nida yaitu ya, maka dia mabni. Di ini dulu. Jadi mabni dengan dhammah, mabni ala dhammi. Ya Zaidu. Karena Zaid ini adalah mufrad satu kata dan alam nama orang. Maka ketika munada ketika dipanggil ya Zaidu. Ya Zaidu. Yang kedua, nakirah maksudah. Nakirah ini masih umum. Jadi umum, tetapi maksudah, tetapi ada yang dimaksud. Contoh misalkan saya ingin memanggil lelaki. Saya tak tahu namanya. Saya tahu namanya, tetapi di situ ya di tempat itu cuma ada satu laki-laki, satu doang. Sehingga ketika saya memanggil ya rojul, maka pasti yang dimaksud adalah dia, karena satu orang. Nah, itu yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Ya, nakirah maksudah. Nah, nakirah maksudah juga mabni dengan dhammah. Ya rojulu. Ya rojulu. Jadi ya rojulu
Berarti sekalipun ini nakirah, tetapi maksudah, sudah ada yang dimaksud. Sudah ada yang ditunjuk. Ya rajul. Ya rajulu. Ya qalbu. Ya fahda ya qalbu. Apa itu lagu apa? Nah, ya qalbu. Ya, itu nakirah maksudah, sudah ada yang dimaksud. Ini mufrad alam dan nakirah maksudah. Yang ketiga nakirah ghairul maksudah. Ini sudah nakirah, nah, kemudian ghairul maksudah, tak ada yang dimaksud, tak ada yang ditunjuk. Nah, maka dia mansub. Ya rajulan. Ada 10 orang di situ. Saya ingin manggil salah satunya, 10-10-nya laki-laki. Nah, saya nggak tahu mau yang mana nih ya yang akan saya panggil. Saya panggil ya rajulan. Nah, tak ada saya memaksudkan yang baju merah, yang baju ini, yang ini, nggak ada. Lalu ada yang nyaut satu, saya bilang, iya kamu. Nah, padahal saya tidak memaksudkan dia. Nah, itu namanya ghairul maksudah. Ya rojulan. Jadi beda antara ya rojulan dengan ya rojul. Kalau rojulu pasti maksudah. Kalau ya rojulan itu ghairul maksudah. Dan yang keempat yang bisa dipanggil juga adalah mudhaf. Seperti ya Abdallah. Ya, ini huruf nidanya. Hey, kalau bahasa kita hey. Abdallah, abda, mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Jadi munadanya mudhaf, mudhafun ilaihi. Ya Abdallah. Maka ini juga mansub. Ya abda, bukan ya abdu. Tapi ya Abdallah. Kemudian yang terakhir, syabihun bil mudhaf atau al-musyabbah bil mudhaf. Yang diserupakan dengan mudhaf. Yang diserupakan dengan mudhaf itu dia terbentuk dari isim fa'il, ya, talian. Nah, hai orang yang muncul, jabalan dari gunung. Ya talian jabalan, hai orang yang muncul dari gunung. Jabalan ini maf'ul bih mansub dinasabkan oleh talian karena talian isim fa'il memiliki amal sebagaimana fi'ilnya. Nah, yang dibentuk dari isim fa'il seperti inilah yang disebut dengan musyabbah bil mudhaf. Ya talian jabalan, hai orang yang muncul dari gunung. Jadi nakirah ghairul maksudah, mudhaf dan syabih pun bil mudhaf ini dia mansub, sementara yang dua nakirah mufrad alam dan nakirah maksudah itu mabni. Berarti karena pembahasan kita ini adalah mansubatul asma, maka yang mansub satu ada di nakirah ghairul maksudah, yang kedua di munada al-mudhaf, dan ketiga di munada al-musyabbah bil mudhaf. Nah, begitu. Baik. Ada yang mau bertanya untuk munada ini? Ada yang bingung? Saya tanya, Ustaz. Enggak, silakan. Ustaz, yang terakhir, Ustaz, tadi penjelasan bagaimana ya yang jabalan yang menjadi maf'ul bih, Ustaz? Ya, dia musyabbah bil mudhaf ini. Tolian ini kan isim kan? Isim dia. Nah, kemudian ini disebut musyabbah bil mudhaf. Gimana ya penjelasannya? Karena ini itu sebetulnya tolian ini kan isim, dia memiliki amal sebagaimana fiil. Lalu kalimat berikutnya kedudukannya sebagai maf'ul jabalan. Kenapa dia maf'ul? Karena tolian punya amal sebagaimana fiil. Sebetulnya ini bisa juga ya toli'a jabalin misalkan, atau ya toli'al jabali. Kalau ya toli'al jabali itu mudhaf, tetapi bisa dibentuk maf'ul bih jabalinnya, ya toli'an jabalan. Beda dengan Abdallah di sini. Di sini tak bisa ya Abdallah, tak bisa. Ya. Kenapa? Karena abda ini bukan isim yang memiliki amal sebagaimana fiil, ya. Sehingga yang ini disebut mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, kalau tolian karena dia isim fa'il, tolian orang yang muncul, itu kalimat berikutnya ini bisa dikenai amal si tolian, atau kalimat berikutnya bisa jadi ma'mulnya, ya. Ya tolian jabalan. Nah, ini bisa juga dibentuk mudhaf mudhaf ilaih, ya tali'al jabali, bisa. Jadi bisa ya tali'al jabali, bisa juga ya tali'an jabalan. Ya tali'an jabalin, bisa juga ya tali'an jabalan. Nah, inilah yang disebut musyabbah bil mudhaf. Ketika ya tali'an jabalan ini diserupakan dengan mudhaf, tetapi bukan mudhaf.
Terus apa sebutannya? Fi'il fa'il, tak disebut karena tak ada fi'il di sini. Iya kan? Yes. Mubtada khobar tak mungkin bisa dicoba, bisa nggak? Ketika dihilangkan ya toliun jabalun. Jadi nggak mubtada khobar. Nggak juga itu. Jadi fi'il fa'il tak bisa disebut begitu. Kemudian mubtada khobar tak bisa. Mudhof ilaih juga tak bisa karena tolian jabalan. Terus sebutannya apa? Nah, makanya disebut di dalam ilmu nahwu musyabbah bil mudhof, yang diserupakan dengan mudhof. Berarti tolean bisa disebut isim fi'il gitu Ustaz, yang amalnya seperti fi'il. Dia isim fa'il. Isim fa'il Ustaz. Kayak alim, toli', kemudian katib, jalis. Nah, isim fa'il itu dia memiliki amal sebagaimana fi'il, yaitu merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Dalam tolian ini ada fa'il, yaitu huwa, ya. Makanya orang yang muncul dari gunung. Bingung nggak? Nah, insya Allah paham Ustaz. Siap. Ada lagi? Ustaz, satu lagi Ustaz. Hah? Mengenai penggunaan huruf nida Ustaz. Itu kadang ada di beberapa hadis yang huruf nidanya tidak cuma satu, misalnya ya ayyuhan nasu. Didobel gitu huruf nidanya Ustaz. Seperti apa Ustaz? Apa di double huruf apa di situ huruf nidanya? Yang di double. Kan tidak, ya ditambah lagi ayyuha gitu. Nah, huruf nidanya enggak, huruf nidanya cuma satu, itu ya. Kalau ayyuhanya jadi apa Ustaz? Ayyunya itu jadi munadanya. Nah, ayu dia munada nakirah maksudah. Ayu, terus dimudofkan kepada hak tanbih. An-nasu badal dari ayu. Nah, gitu. Ya ayuhan nasu, makanya ayu karena dia nakirah maksudah. Siapa ayu itu? An-nasu. Nah, begitu. Makanya dia maksudnya nakirah maksudah mabni dengan dhammah. Ayu, bukan ya ayyaha, tapi ya ayyuha, ayyuha. Jadi huruf nidanya ya, bukan ayyuha. Jadi kalau di i'rab ya itu huruf nidanya, ayu munadanya, ayu itu siapa sih? Anas, haknya sebagai apa? Haknya hak tanbih. Hak tanbih itu hak untuk mengundang perhatian saja. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal mu'minun tak ya ayyuhal mu'minin. Nah, itu ya ayyuhal mu'minun, ya, karena dia badal daripada ayu mabni ala dhamm. Oke, baik, berikutnya. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Ya, langsung aja. Kan huruf munada nggak cuman ya aja kan Ustaz ya? Ya, ada yang lain. Nah, itu apakah polanya menjadi sama dengan pakai ya itu? Ya, sama saja. Sama aja ya. Ada ya, ada a, ada wa. Iya. Apalagi tuh. Terus kalau yang itu yang ya umaronya itu sebenarnya marfu itu ya sebenarnya. Ya, gimana kalimatnya? Ya umaro, ya. Umaro. Iya, umaro. Kan fathah sebenarnya, tapi itu kan mahalnya aja kan itu sahabat, sebenarnya marfu karena ghairu munsharif aja itu ya. Iya. Nanti tergantung di situ yang dimaksudnya adalah nakirah maksudah atau ghairu maksudah. Ya, umaro di situ maksudah atau ghairu maksudah. Kalau kalimatnya nanti umaro, berarti dia maksudah. Kalau ya umaro a, ya kan isim ghairu munsharif kalau mansub tanda nasabnya dengan fathah juga. Ya umaro a, bukan umaroan tapi umaro a. Nah, berarti ghairu maksudah. Ya, wajib Ustaz. Siap. Baik. Ada lagi? Oke, berikutnya maf'ul min ajlih. Di maf'ul itu banyak, ada maf'ul bih, ada maf'ul min ajlih, ada maf'ul ma'ahu,
Ada apa lagi? Nah, ini maf'ul min ajli. Wa huwal ismul mansubu. Dia adalah isim yang ternasobkan. Isim yang dibaca nasab. Jadi bukan fi'il, isim. Alladzi yudhkaru, yang dia disebutkan. Bayanan sebagai penjelas. Penjelas apa? Li sababi wuqu'il fi'li. Nah, sebagai penjelas atas sebab terjadinya sebuah perbuatan. Jadi maf'ul min ajli ini dia kalimat isim. Untuk apa isim ini? Nah, dia disebutkan untuk menjelaskan alasan ya dilakukannya sebuah perbuatan. Contohnya, qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri ya, karena memuliakan si Amr. Qasadtuka, aku mendatangimu. Ibtigha'a ma'rufika, ya, karena tujuan berbuat baik atau mengenalmu. Berbuat baik kepadamu atau mengenalmu. Jadi maf'ul min ajlih ini dia isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Gampangnya untuk menyatakan sebab dilakukannya perbuatan. Contohnya, sholaitu, aku sholat. Ya, apa alasannya atas aktivitas yang dilakukan yaitu sholat? Imanan, karena iman. Billah, dengan Allah. Jadi imanan ini adalah maf'ul min ajlih. Qama Zaidun. Zaid berdiri ijlalan karena memuliakan Amr. Li amrin, bukan la amrin ya, li amrin. Nah, ini harus diedit nih. Qasadtuka, aku datang kepadamu ibtigha'a ma'rufika, ya, karena bertujuan berbuat baik kepadamu atau mengenalmu. Nah, jadi ibtigha'a, imanan dan ijlalan ini adalah maf'ul min ajli. Dan maf'ul min ajli ini harus perbuatan hati ya. Imanan karena iman itu kan perbuatan hati. Ijlalan karena memuliakan itu perbuatan hati. Ibtigha'a karena bertujuan itu juga perbuatan hati. Jadi tidak benar misalkan jitu aku datang. Qira'atan alkitab ya, karena ingin membaca buku. Nah, tak benar karena membaca itu adalah perbuatan zahir. Nah, itu tak bisa dijadikan maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli harus perbuatan hati. Imanan, ijlalan, ibtigha'an, dan seterusnya. Baik, ada yang mau didiskusikan tentang maf'ul min ajli ini? Maf'ul min ajli ini harus masdar ya, Ustaz? Harus masdar. Masdar qalbi namanya. Makanya masdar qalbi itu masdar yang memiliki makna hati, perbuatan hati. Imanan, ijlalan, ibtigha'an. Jadi masdar qalbi, masdar yang merupakan aktivitas hati. Imanan karena iman, ijlalan karena memuliakan. Ada lagi? Ini wazannya yang af'ala itu Ustaz ya? Af'ala yuf'ilu if'alan. Iya, yang wazan dari masdarnya yang af'ala ya? Sebetulnya enggak mesti ya. Yang penting masdar aja. Ya, yang penting masdar setelah saya. Imanan, islaman, ikraman termasuk ya. Nah, ikraman, memuliakan, ijlalan. Yang penting perbuatan hati ya, perbuatan hati. Oh iya. Berarti ta'ziman juga bisa ya, tidak harus Bisa. ta'ziman. Bisa. Ya. Bisa. Nah, ta'ziman, nah, itu bisa juga. Udah mesti masdar if'alan. Iya. Ma ta'ziman wa takriman. Maf'ul min ajli. Kalau ta'liman, nah itu enggak, karena dia perbuatan luar, perbuatan zahir. Ada lagi? Cukup ya?
Kalau Silakan. saya pernah dengar itu maf'ul li ajli itu Ustaz. Sama Ustaz ya, li dengan min itu. Sama aja. Sama aja ya. Ajli, Li maf'ul ajli. Ah. Syukran. Ustaz. Afwan. Oke, berikutnya maf'ul ma'ahu. Ini yang terakhir ya. Karena untuk yang warna biru ini, khabar kana isim inna dan tabi' lil mansub, ini sudah dibahas kata kitab ini, ya bukan kata saya. Ya fa'ama khabaru kana wa ismu inna wa tabi' lil mansub faqad taqaddama dzikruhu, katanya sudah disebutkan begitu. Apa itu maf'ul ma'ah? Ya, maf'ul ma'ah ini langsung di sini. Huwal ismul mansubu, dia adalah isim yang ternasubkan. Yang dibaca nasub. Alladzi yuzkaru, yang dia disebutkan untuk apa maf'ul ma'ahu ini? Dia disebutkan li bayani man, untuk menjelaskan seseorang. Ya, untuk menjelaskan seseorang. Fu'ila ma'ahul fi'lu, yang pekerjaan seseorang itu dibersamai, ya. Dibersamai. Jadi gampangnya itu maf'ul ma'ah ini ada seseorang yang sedang melakukan perbuatan. Lalu ada isim, ya ada isim. Nah, untuk apa isim ini? Isim ini disebutkan untuk ya, membersamai si seseorang ini yang sedang melakukan perbuatan. Dan isim yang membersamai seseorang ini, dia tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh si seseorang ini. Dia hanya membersamai saja. Membersamai itu tidak mesti melakukan apa yang dia lakukan. Ya, kita kan umumnya ya, yang disebut membersamai seseorang itu berarti membersamai melakukan apa yang dilakukan. Tidak. Yang membersamai itu tidak mesti melakukan apa yang dilakukan. Nah, itu namanya maf'ul ma'ah. Nah, nanti kalau ada seseorang yang membersamai kita tetapi tidak membersamai perbuatannya, hanya niliatin aja, itu maf'ul ma'ah. Contoh misalkan Sara Zaidun wal Jabala. Zaid berjalan. Nah, perbuatannya adalah berjalan. Siapa yang berjalan? Si Zaid. Nah, ketika dia berjalan itu dibersamai. Nah, isim yang membersamai itulah yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Saro Zaidun wal Jabala. Biar tervisualisasi, misalkan si Zaid berjalan di pinggir gunung. Maka sepanjang si Zaid berjalan, maka aktivitas berjalannya itu dibersamai oleh gunung. Gunungnya berjalan enggak berjalan. Jadi gunung hanya membersamai seseorang yang sedang melakukan perbuatan berjalan. Nah, itu namanya maf'ul ma'ah. Dan ada kemustahilan dia berserikat di dalam fi'il. Ya. Di dalam fi'ilnya si Zaid. Karena tak mungkin gunung berjalan. Ya gunungnya diam, si Zaid yang berjalan. Nah, sehingga wawunya di sini wawu ma'iyah yang artinya bersama. Ya. Nanti ketika tak ada harokatnya, saro Zaidun wal Jabala atau wal Jabalu. Ya, nanti dikira wawunya wawu atof sehingga wal Jabalu. Kalau wal Jabalu berarti gunung juga berjalan. Nah, kecuali yang ini nih, yang Ja'al Amir wal Jaisha. Ini sebetulnya lebih kuatnya ini wal Jaishu. Ya. Tapi di kitab Jurumiyah ini, al Jaishanya dikategorikan sebagai maf'ul ma'ah. Sehingga Ja'al Amir wal Jaishu, wal Jaisha. Datang komandan ya bersama tentaranya. Nah, sebetulnya al Jaish ini dia bisa berserikat di dalam fi'il ja'a. Ya, bisa bersama ja'a. Ya, sehingga bisa saja di sini wawunya wa ataf ja'al amiru wal jaishu, dan itu sebenarnya yang lebih kuat kalau di kitab Mutamimah ya. Alasannya karena dia berserikat di dalam fiilnya. Tapi di kitab Jurumiyah ini dikategorikan maf'ul ma'ahu. Ja'al amiru, ya komandan datang, wal jaisha bersama tentaranya. Kemudian contoh ketiga istawal ma'u, air mengisi. Air menempati tempat. Ya, ketika air menempati tempat, dia akan naik. Ya, namanya juga menempati, mengisi. Wal khoshbata bersama khoshbahnya. Nah, khoshbah ini kayu yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Ketika kayu ditancapkan, ada misalkan senti, 1 senti dan seterusnya.
ditaruh di bak, lalu isi dengan air. Nah, air itu akan naik. Wal khoshbata bersama khoshbahnya. Ya, khoshbahnya sebenarnya tidak naik, tapi seakan-akan ya karena dia membersamai air naik tadi itu, maka dia disebut maf'ul ma'ahu. Dia membersamai air yang naik itu, dianya tak naik, dia hanya membersamai saja. Dan tak bisa berserikat dalam kalimat istawa. Nah, makanya di sini yang lebih tepat ini adalah maf'ul ma'ah dan wawunya wawu ma'iyah, ya artinya bersama. Oke, ada yang mau didiskusikan untuk maf'ul ma'ah ini? Halo? Ya, Ustaz. Kayaknya asing Ustaz ya. Apa ini jarang dipakai gitu? Oh, banyak. Mungkin di Quran atau di kayaknya Quran. jarang. Apa ya kalau di Quran ya? Coba kita lihat di Quran. Kita Butami maksudnya banyak contoh-contoh dari Al-Quran. Ya. Maf'ul ma'ahu. Al-Quran. Tapi sama aja sih contohnya juga di sini. Ya. Jal amir wal jaisha istawal muwal khoshbata anasairun wan nila. Aku berjalan wan nila bersama sungai Nil. Sungai Nilnya tak jalan, cuma dia membersamai aku ketika aku berjalan. Jadi dia tidak mungkin berserikat di dalam fiilnya. Mata Zaidun, Zaid meninggal watulu asyamsi bersama terbitnya matahari. Jadi ketika si Zaid mati, ya, meninggal, itu dibersamai oleh munculnya matahari. Ada nih waqaulu ta'ala, ya, apa ini? Coba. Fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Dan bersepakatlah kalian, ya, bersepakatlah kalian amrokum di dalam urusan kalian, wa syuraka'akum bersama koalisi kalian. Ya ada itu di surat apa itu? Fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Nah, ada di Al-Quran. Di surat Yunus. Surat Yunus ayat berapa ini? Ayat 71. Ada. Ya, fa'ajmi'u, karena itu bulatkanlah. Ya, kumpulkanlah, ya, bulatkanlah. Ya. Urusan kalian atau keputusan kalian dan kumpulkanlah sekutu kalian, sekutu-sekutu kalian bersama, ya. Itu ada pokoknya ya di surat Yunus ayat 71. Oke, ada lagi yang mau diskusikan tentang maf'ul ma'ah ini? Cukup? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Berarti untuk maf'ul ma'ah itu dia bisa muncul barengan dengan maf'ul bih ya? Gimana misalnya? Kayak yang tadi yang di surat Yunus itu kan fa'ajmi'u amrokum itu kan maf'ul bihnya ya. Ya,
Terus untuk Bisa. yang wasyuroka akum berarti itu maf'ul Ah. ma'ahnya. Nah, makanya nanti di situ di i'rab apakah wasyuraka akum itu wawu atof gitu, atau wawu ma'iyah. Kalau ma'iyah berarti syuroka akumnya sebagai Maf'ul ma'ah. maf'ul ma'ah. Oh, Kalau syukran. dia yang dikenai perbuatan dan bisa misalkan dikenai perbuatan ajmi'u, maka bisa juga maf'ul bih. Pokoknya untuk memperhatikan atau menganalisis apakah maf'ul ma'ah atau bukan, dia bisa enggak berserikat di dalam fiilnya. Ya, kalau tak bisa berserikat di dalam fiilnya, maka dia berarti adalah isim yang membersamai saja. Ya, isim yang membersamai saja. Adhabu ilal madrasati wa tulu asyamsi. Aku pergi ke sekolah ya, bersama munculnya atau terbitnya matahari. Atau misalkan adhabu ilal madrasati wasyamsa ya tatlu. Aku pergi ke sekolah bersama matahari terbit. Atau bersama matahari saja misalnya. Adhabu ilal madrasati wasyamsa. Maka syamsa di situ adalah maf'ul ma'ah karena dia tak mungkin berserikat di dalam fi'il adhabu. Dia hanya membersamai orang yang sedang melakukan suatu perbuatan. Baik, kalau tak ada yang didiskusikan lagi, kita beralih ke bab yang terakhir. Nanti kalau ada yang bertanya, mundur lagi silahkan ya. Nanti kita ulang lagi, buka lagi slide-nya. Saya ketinggalan Ustadz. Silakan Bu. Kemana aja nih Bu? Maaf, Nah, dimaafkan. nggak tahu dari mana. Pertamanya saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu ini apa. Dari mana. Nah, udah lama ya, maaf. Iya. Enak Bu. Dari Mahfudatul Asma, dari situ pertamanya. Bukan, ini belum dijelasin kalau ini. Oh, yang masih mansubat tadi. Jadi yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul amah. Yang minggu-minggu lalu itu kita bukannya mansubat juga kan? Iya, maf'ul ma'ah ini adalah bab terakhir dari mansubatul asma. Tadi sudah dijelaskan banyak. Isim la, munada, sama maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah sudah 4. Jadi isim la, munada, maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah. Kalau khobar kanan enggak karena sudah waktu marfu'atul asma. Isim ina juga enggak. Tabi lil mansub juga enggak. Jadi yang tadi apa saja? Isim la, munada, Isim la, munada, maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah. Itu yang sudah. Iya. Gimana? Isim la itu seperti la rojula, isim yang datang setelah la. La rojula fidari. La haula wala quwata illa billah. Itu Isim la. Kalau Itu munada kalau itu tidak mempunyai khobar. Kalau la isim la aja. Ya, Tidak yang dibahas isim la-nya saja yang mansub. La rojula. La rojula. Nah, kalau dalam contohnya misalkan la rojula fidari. Iya. Kalau munada itu isim nada yang dipanggil seperti ya rojulan. Ya rojula. Ya Abdallah, ya ahla Makkah, ya ahlal Madinah, ya ahlal kubur. Nah, itu munada. Kalau maf'ul min ajli seperti sholaitu imanan. Ya, billah, aku sholat karena iman. Jadi dia penjelas alasan dikerjakannya suatu perbuatan. Apa alasan alasan dilakukannya sholat? Imanan, karena iman. Karena ya. Nah, karena iman. Jadi ada karenanya gitu ya. Nah, karena ada karenanya gitu. Nah, kalau maf'ul ma'ah yang tadi ini. Misalkan saro zaidun wal jabala. Zaid berjalan bersama gunung. Jadi gunung ini membersamai si Zaid ketika melakukan perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya berjalan. Si Zaid berjalan, ya dibersamai oleh gunung. Tak jalan gunungnya. Gunungnya enggak jalan. Enggak jalan, dia hanya membersamai aja.
membersamai si Zaid. Ya, saro Zaidun wan Nila misalkan. Zaid berjalan bersama Sungai Nil. Sungai Nil tak jalan, cuma dia membersamai si Zaid ketika berjalan di pinggir Sungai Nil, seakan-akan dia seakan-akan membersamai gitu. Padahal membersamainya dalam arti ya ada aja hadir di situ gitu ketika si Zaid melakukan perbuatan. Ya. Kalau dia bisa berjalan juga maka nanti jadi ma'tuf. Ya, saro Zaidun wal jabalu, berarti gunungnya juga berjalan. Nah, gunung tak berjalan. Nah, Bu. Berarti ini bersamaan gitu ya, bersamaan maknanya. Bersama. Jadi dia membersamai orang yang melakukan perbuatan, tak membersamai perbuatannya. Seperti menemani gitu. Seperti menemani. Makanya kalau ada yang menemani tapi tak membersamai perbuatannya, maf'ul ma'ah tuh. Kalau kita misalkan saya berjalan bersama teman. Nah, kalau teman bisa nggak berserikat dalam berjalan? Iya, bisa. Nah, itu kalau begitu tak bisa, dia jadi atof nantinya. Atof itu mah ya. Iya. Nah, kalau yang berserikat dia jadi atof. Kalau yang tidak berserikat jadi maf'ul ma'ah. Begitu. Misalkan saya berjalan bersama jalan raya tak berjalan. Tapi lucu ya. Berjalan bersama jalan raya gitu. Diartikannya. Ya, jalan raya kan membersamai, kan di pinggir kita jalannya. Sepanjang di pinggir jalan raya berarti kita seakan-akan dibersamai jalan raya. Ini ada kaidah ini berarti. Jadi membersamai itu tak mesti kita melakukan apa yang dia lakukan. Baik, yang terakhir mahfudzatul asma. Ini yang terakhir. Ini sedikit. Nah, kalau mahfudzatul asma sedikit. Bab al-mahfudzatil asma. Al-mahfudzatu salasatun. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati wa tabi'un bil mahfud. Famal mahfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi bin wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba'u wal ka wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u wa bimuz wa bimunzu. Satu lagi sebenarnya wa ruba. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fanahu qaulika gulamu zaidin wa huwa ala qismani ma yuqaddaru bil lam, dan satu lagi ma yuqaddaru bimin, tapi saya tambahkan di sini nanti satu fi. Jadi isim yang terkhofadkan itu dikhofadkan. Nah, kalau isim yang terkhofadkan tidak lagi berbicara kedudukan ya, tapi dia dikhofadkan oleh apa? Beda ketika membicara marfu'atul asma, maka kedudukan ada fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Mansubatul asma juga sama, ada maf'ul bih dan seterusnya. Tapi kalau mahfudzatul asma, dia itu berbicaranya amilnya, ya. Amil apa saja yang bisa mengkhofadkan. Nah, begitu. Di sini ada 3 amil yang bisa mengkhofadkan. 1 mahfudun bil harfi, ya. Terkhofadkan dengan huruf. Huruf apa? Huruf khofad atau huruf jar. Anggotanya ada min, ada ila, ada an, ala, fi, rubba, kemudian ba, bi, kaf, ka, lam, li. Wawul qasam, itu wawu yang artinya sumpah, wallahi misalkan. Kemudian ba'ul qasam billahi, ta'ul qasam tallahi. Nah, saya tambahkan di sini karena di bukunya di penjelasannya ada wawu rubba, ya. Wawu yang artinya rubba. Rubba ini bisa banyak, bisa sedikit artinya. Ya. Rubba ariyatin fid dunya, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah, ya. Banyak yang berpakaian di dunia, ariyatun yaumal qiyamah, telanjang di hari akhirat nanti. Itu berarti rubahnya lit taksir, artinya banyak. Tapi bisa juga artinya sedikit, misalkan rubba sudfatin khairun min alfi mi'ad. Ya, sedikit mengalami sudfah itu adalah lebih baik daripada 1000 mi'ad, 1000 janji. Nah, di situ rubahnya adalah rubah lit taklil. Ada juga wawu rubah, wawu saja bentuknya, ya, tetapi artinya rubah. Nah, misalkan watifli, ya,
kallu'lu'atil mudhi'ah. Nah, itu artinya banyak anak kecil ya, seperti mutiara yang berkilauan. Ya, wa tiflin kallu'lu'atil mudhi'ah. Artinya rubba tiflin kallu'lu'atil mudhi'ah. Ada juga ada juga munzu. Ma ra'aitu Zaidan mudh yaumil jumu'ah. Atau mundu yaumil jumu'ah. Nah, itu jadi dia menjarkan juga. Contohnya di sini yang paling gampang, adhabu, aku pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Di sini ada ila, ini harfu jarin atau harfu khafdin, al madrasati majrur atau mahfud biharfi jarin, biharfi khafdin. Ini yang pertama. Saya rasa gampang kalau ini, ya mahfudun bil harfi ini. Pokoknya setiap ada isim yang diawali oleh anggota yang ini, maka dia majrur. Yang kedua mahfudun bil idhofah. Nah, dikhafadkan oleh idhofah. Berarti susunannya mudhaf, mudhafun ilaihi. Contohnya gulamu Zaidin. Ya. Gulam. Gulamnya si Zaid. Nah, gulam ini dia mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih majrur bil mudhaf. Jadi yang menjarkan Zaid adalah mudhafnya itu sendiri. Gulamu Zaidin. Ya, babul mahfudati. Ini misalkan di sini. Babul baiti, babul masjidi, babul madrasati, babul, dan seterusnya. Jadi majrurnya oleh idhofah. Itu oleh mudhafnya itu. Kemudian ada makna idhofah di sini dikatakan nih wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lam, ya. Satu lagi contohnya gulamu Zaidin. Yang kedua ma yuqaddaru bimin, ya. Yang ditakdir, yang diperkirakan dengan min. Jadi idhofah itu dia mentakdir, memperkirakan makna, ya. Makna apa? Ada kalanya makna lam, ada kalanya makna min. Ini dua ya yang ditulis dalam kitab ini di matanya. Satu lagi, nah, ada memperkirakan makna fi. Contohnya kitabu. Nah, ini kurang alif, ya. Kenapa ini kurang alif? Ya karena kurang alif. Kitabu, ya. Kitabu Zaidin. Buku Zaid, apa artinya buku Zaid? Artinya buku milik Zaid. Ya. Kitabun li Zaidin. Alkitab li Zaidin. Kitabu Zaidin artinya kitab li Zaidin. Kitab milik Zaid. Ada juga maknanya min. Misalkan saubu khuzin, ya, kain sutra. Apa maksudnya kain sutra? Maksudnya adalah kain dari sutra. Babu sajin, pintu jati. Apa maksudnya pintu jati? Pintu dari jati. Khatamu hadidin, cincin besi. Apa artinya? Cincin dari besi. Jadi ada makna min, ya, di dalam idhofah di situ. Satu lagi ada makna fi. Ya, misalkan tarabbusu arba'ati ashhurin, ya. Tarabbusu mudhaf, arba'ati mudhafun ilaih, ya. Dan dia juga mudhaf, ashhurin mudhafun ilaih. Sampai sini aja tarabbusu arba'ati. Ya, penantian, ya, penantian 4 bulan. Nah, maksudnya apa? Tarabbusu, ya, tarabbus fi arba'ati ashhurin. Jadi ada makna fi di sini. Rihul lail, angin malam. Apa maksudnya angin malam? Rihun, rihu fil laili. Angin di malam hari. Tidak mungkin angin milik malam atau angin dari malam. Angin di malam hari. Itu makna idhofah. Siapa yang menentukan? Ya si pembaca. Apakah maknanya lam, min, atau fi? Ya, perkirakan saja mana yang cocok. Kemudian yang terakhir, mahfudun bit tawabi, ya. Ya, tabi itu ada di semuanya, ada di marfu'atul asma, mansubatul asma, mahfudatul asma juga ada. Ada naat atau taukid badal, misalkan naat marartu bi rajulin karimin. Jadi karimin majrur. Kenapa majrur? Karena dia mengikuti apa? Mengikuti man'utnya. Karena karim sebagai naat, rajulin man'ut. Man'utnya majrur, jadi juga majrur. Nah, kemudian atof marartu bi Zaidin wa Aliyin. Juga sama, ya. Dia mengikuti ma'tuf alaihnya.
Taukid marartu bi Zaidin nafsi majrur karena dia mengikuti muakadnya itu Zaidin ya. Kemudian marartu bi Zaidin akhika majrur karena badal mengikuti Zaidin badal minhunya. Nah itu ya. Jadi insya Allah kalau ini gampang karena ini sudah pernah disinggung juga di bab marfu'atul asma. Oke, ini akhir bab daripada kitab Jurumiyah yaitu Mahfudatul Asma yang hanya dibagi 3 saja ringkas. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ada yang masih bingung? Sudah selesai kita ngaji. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau la yukallifullahu itu la-nya ya yang mana ya? Masuk bagian yang mana? Yukallifu kan fi'il, Ustaz. Iya, dia tak masuk ke isim lah karena fi'il. Oh, jadi i'rabnya apa tuh, Ustaz? Dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari kemudian marfu ya, karena tak diawali oleh amil nasab dan amil jazm. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi karena dia kosong, anin nasibi dari amil nasab wal jazimi dan juga amil jazm. Wa alamatu rafihi tanda rafa'nya apa? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa dhammah? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihun akhirun kallafa yukallifu. Nah, fi'il mudhari' sahih akhir tanda rafa'nya dengan dhammah. Jadi la-nya di situ bukan amil nasab ya. Bukan juga amil jazm ya. Dia la nafi. Nah, sehingga yukallifu dia marfu. Jadi gampangnya untuk mengetahui fi'il mudhari ini i'rabnya apakah dia marfu, mansub atau majzum, lihat saja. Kalau ada amil jazm di depannya maka fi'lun mudhari'un majzum. Kalau ada amil nasab maka fi'lun mudhari'un mansub. Kalau tak ada keduanya maka fi'lun mudhari'un marfu'un. Itu Mang. Untuk la-nya, kalau untuk la-nya langsung aja la huruf nafi gitu. Ya, harfun nafi. Dia tidak memerintah, Tidak membebani. tidak Nafi. menjadikan ke depannya itu perubahan gitu ya. Ah. Suara Ustadz tidak terdengar. Apa, Bu? Suara Ustadz tadi nggak kedengaran ya? Putus. Jangan-jangan udah lama lagi. Bentar saya ganti sinyal kalau gitu. Ini sudah, Ustaz. Nah, Ustaz, baru aja, Ustaz. Bentar aja. Bentar aja tadi. Ya. Ya, mohon maaf ini ada gangguan berarti. Wifi-nya nih gangguan nih. Saya backup nih. Ya, langsung otomatis nyambung kalau ada gangguan. Serba-serbi belajar online. Ada orang yang sampai naik pohon nyari sinyal. Oke, silakan. Ada yang mau disikat? Putus-putus lagi, Ustaz. Nah, udah. Sekarang udah di ini. Oke, jelas. Halo? Sekarang jelas? Jelas, Ustaz. Ya, Ustaz. sudah. Jelas ya? Nah, saya ganti sinyal dulu nih. Yang lain. Baik, silakan. Kalau enggak
Ini untuk menamatkan berarti terakhir Ustaz. Ini sudah terakhir, sudah hatam kita, selesai. Kalau udah selesai apa ini? Udahan. Ya, udah selesai. Udah selesai. Saya Udah buka lagi untuk angkatan baru. Kalau nanti ada teman-teman semua ini yang mau ikut silahkan ya. Itu linknya sudah di YouTube tuh ya. Dan peserta ini juga kalau mau ikutan lagi silahkan tinggal ikut lagi aja. Jadi kalau ada yang ingin yang ngulang, japri saya. Ya, soalnya nanti link Zoom-nya yang terbaru lagi. Nah, jadi di kelompok ini nih di angkatan 19, kalau ada yang belum merasa belum paham betul, silahkan ngulang lagi aja. Tidak perlu daftar lagi, japri aja ke saya. Ya. Saya sama begitu ya, yang di offline juga kalau dulu kursus. Jadi kalau ada teman-teman yang belum paham ingin ngulang, silahkan ikut kelas baru. Cuma kalau offline dibatasi jumlahnya, ya per kelas itu hanya 2 orang, 3 orang yang ngulang. Ya, kalau di Zoom ini karena masih ada ini banyak sekali kuotanya. Kan Zoom yang 100 limitnya. Jadi teman-teman yang di angkatan 19 ini kalau ada yang mau ngulang nanti japri saya ya. Dan untuk belajarnya digeser waktunya jadi Kamis, Rabu dan Kamis. Berarti malam Kamis, malam Jumat. Ada pergeseran jadwal di sore hari ini. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Di awal itu kan pernah menyampaikan istilah ya, fi'lun madin, fi'lun mudhari'un. Nah, kalau yang itu fi'lu amrin ya, itu mudhaf ilaih Ustaz. Iya. Nah, ya, kalau yang madin itu dia susunannya naat man'ut, fi'lun madin. Kenapa naat man'ut? Karena madin itu isim sifat. Isim sifat, maka dijadikan sifat saja. Fi'lun madin. Isim sifat itu kan ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah, isim tafdil. Jadi kalau isim sifat, jadikan sifat saja. Fi'lun madin. Yang kedua juga sama isim sifat, mudhari'un. Ya. Maka jadikan sifat aja. Ya, fi'lun mudhari'un. Yang ketiga amrun. Amrun itu dia bukan isim sifat. Masdar itu bukan isim sifat. Makanya tak dijadikan sifat. Jadikan saja mudhofun ilaih. Jadi fi'lu amrin atau fi'lul amri. Itu kalau di makna mudhaf ilaih tadi masuk makna yang mana, Ustaz? Li, fi atau min? Apa? Fi'lul amri. Fi'il apa? Fi'il milik amr, fi'il dari amr atau fi'il di dalam amr. Apa kira-kira yang cocok tuh? Fi'lul amri. Ya. Bisa lil. Amr memiliki fi'il kan? Jadi fi'il milik amr bisa nggak? Bisa. Karena Untuk mungkin. Li-nya mungkin untuk gitu. Fi'il untuk memerintah. Ya, untuk itu Fi'il. bahasa Arabnya apa? Iya, li juga. Lil amri. Juga amar juga bisa, lil miliki juga bisa, karena amar kan bukan cuma punya fiil. Untuk menyatakan perintah bukan cuma fiil, bisa menggunakan kalimat selain fiil untuk memerintah itu, yaitu dengan isim yang disebut dengan isim fiil. Ya, misalkan soh itu artinya uskut. Soh itu adalah isim, tapi dia memiliki makna amar, yaitu uskut. Bisa juga. Soh itu isim. Soh itu isim. Tapi isim artinya gitu. Amar. Isim. Namanya isim fi'il. Mah juga. Mah. Ya, mah itu irji. Ya, misalkan ada lagi rapat, kemudian ada orang datang telat. Mah, udah kamu pulang aja. Itu isim mah. Tapi bermakna fi'il. Amin. Amin juga sama isim. Tapi memiliki makna fi'il. Fi'il amar, istajib, kabulkan. Nah, tapi karena ini ke atasan maka dia
doa maksudnya, bukan amr. Meskipun sama-sama menuntut. Kalau soh itu kalimatnya disatuin, soha gitu. Iya. Dia So dengan ha, soh, hak besar, ha besar. soh gitu. Pernah dengar nggak di Arab, Bu ini, Bu Nong? Orang ngomong soh, mah, masih ada nggak itu kalimat itu? Juga Nggak ada. kalau uskut Dunat, malah ini dunat. aja. Kalau untuk uskut malah gitu, Gitu. Nah di Indonesia juga banyak ya isim yang bermakna fiil. Misalkan apa? Hus, apa itu? Hus. Nah, ada tuh, Hus. hus. Ngusir gitu. Ada kucing misalkan. Ada kucing kan mau makan. Kita hus. Apakah hus itu kata kerja? Kalau kata kerja ada nggak orang yang sedang hus, lagi hus, setelah hus? Nggak ada itu. Dia isim, tetapi memiliki mana kata kerja. Hus, pergi. Bagaimana? Amr di situ. Itu bisa dikatakan isimnya kenapa? Ya kalimatnya kalimat isim. Berarti dia menerima tanda-tanda isim begitu. Kalau Nah, itu nanti misalkan ada dipahami dari ini ya, dari maknanya. kalau tadi misalkan hus apa tadi? So, Yang pergi itu pergi. mah. Pergi gitu. Kan itu apa namanya? Kalimat fiil mungkin. Nyuruh pergi gitu. Fiil apa kalau fiil itu? Ada fiil Ya, yang ujungnya yang tadi isim fiil itu. ya makanya tadi karena dia tidak masuk fiil, ya kalau fiil juga fiil apa, akhirnya disebut digabungkan isim fiil. Kalimatnya isim tapi maknanya fiil. Ini suara saya putus-putus enggak sih? Enggak. Sudah lancar. Bagus. Soalnya saya dengar teman-teman ini ada yang putus-putus. Ya di sana atau di sini yang putus-putus. Mungkin di saya yang putus-putus. Biasa ini saya kurang bagus dari kemarin. Ustaz izin nanya, Ustaz. Ya silakan. Ustaz, ini Ustaz, apa ada tips untuk menentukan khobar bila mana khobar tersebut posisinya tidak berdekatan dengan mubtada, Ustaz. Jadi kita harus cari dulu khobarnya. Misalnya kalimatnya panjang, nah khobarnya itu belum ketahuan gitu, Ustaz. Ada tips itu, Ustaz. Nah, itu harus sering. Harus Jadi kita tahu punya- arti kali. Harus tahu artinya. Iya harus tahu arti. Jadi ada feeling nanti apa ya? Kok belum titik gitu, belum dipahami gitu. Nah, padahal sudah panjang, mana sih khobarnya gitu. Dari duk perasaan gitu ya. Jadi dirasa-rasa. Ya dirasa-rasa lah gitu. Nah kalau yang khobar-khobar panjang itu atau di mana khobarnya itu memang harus tadi kepekaan, nanti lama-kelamaan bisa. Atau kalau secara gampangnya dengan ini aja, dengan mencari, misalkan kita sudah mengetahui ada mubtada, ya ada mubtada, berarti tinggal cari khobar. Nah di mana khobarnya? Cari itu khobarnya yang memungkinkan jadi khobar. Yang bermakna ya itu aja. Yang bermakna ya itu gitu Kak. Yang paling gampang. Iya, kalau tahu artinya. Iya, harus tahu artinya. Jadi saya nggak juga tahu tips secara praktis namanya. Mungkin secara praktisnya tadi ya ketika minimal dengan tahu mubtadanya dulu. Oh ini mubtada, mana ya khobarnya? Nah, nanti kita cari itu. Kalau yang ini misalkan jar majrur, nyambung kan nih kalau jar majrur jadi khobar. Nah, kalau misalkan dzaraf kan khobar itu kan ada macam-macam kan. Ada jumlah, ada mufrad, ada jumlah, ada suatu jumlah, ada mufrad, garu mufrad, garu mufrad. Cari di situ. Kalau sudah sampai titik, sudah berarti ada di situ khobar. Tapi kalau kalimatnya masih panjang, bisa jadi bukan itu khobarnya.
Ya, Ya Ustaz, mungkin terima kasih, begitu ya Ustaz. Pak. Nah untuk yang lebih luas itu di Mutamimah yang sudah saya posting yang sudah lama sekali. Itu ada hukum-hukum, ada ahkamul mubtada, ada ahkamul khobar. Dan saya membuat itu kayaknya beberapa video itu karena panjang sekali pembahasannya. Jadi dipotong dulu, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Termasuk misalkan mubtada harus ma'rifah, boleh nggak nakiro, boleh. Alasannya panjang juga lagi alasannya itu. Terus yang khobar juga sama tentang khobar muqaddam, di mana saja ketentuannya, macam-macam. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Nah itu memang kalau di kitab Jurumiyah ya nggak bakalan sedetail itu ya kalau di Jurumiyah itu. Nah kalau yang lebih menengah atau kitabnya apalagi yang tinggi misalnya kayak Alfiyah lebih banyak lagi ya, bahkan ada dalil-dalilnya segala dari syair gitu. Tapi minimal sampai kitab Mutamimah ya sudah luas lah sebetulnya pengetahuannya insya Allah ya kalau sudah mempelajari kamu mubtada kamu khobar termasuk fa'il juga fa'il fi'il. Nah di situ banyak sekali ketentuan. Ya teruskan lagi lah belajarnya. Tapi di YouTube saya tak melanjutkan belajar Zoom Mutamimah, belajar Mutamimah via Zoom. Karena apa? Sayanya ini ya kalau lewat Zoom itu. Jadi saya tuh ngajar santri ya, ngajar santri. Enaknya emang langsung kalau sudah ke Mutamimah, ya langsung. Karena nggak banyak yang ditulis, dia sudah kebayang tuh skema-skemanya. Bagian-bagian tertentu saja yang perlu ditulis di papan bor itu. Dan juga banyak, jadi kalau lewat Zoom ini berapa seri baru habis. Jadi ada rekaman-rekaman Ustadz yang Mutamimah itu ada judulnya apa? Mutamimah. Oke, ada lagi? Cukup? Di YouTube ada, Bu. Ada di channelnya Apa beliau. tadi saya nggak dengar, saya putus sebentar. Yang video Ustadz yang Mutamimah. Di YouTube, Maknawi Channel. Ibu belum subscribe kayaknya. Ada di situ. Mutamimah sudah mau habis, tinggal Mahfudatul Asma. Ya kalau di Jurumiyah kan Mahfudatul Asma cuma 1 slide tuh. Nah kalau di Mutamimah ini masih panjang sekali itu. Setelah Mahfudatul Asma itu masih ada. Belum saya lanjutkan. Berarti Ustadz ini setelah ini kita tidak ada latihan. Ada latihan nanti besok. Besok ujian ya. Besok ujian seperti sebelumnya lewat Google Form. Nanti kelihatan di situ skornya juga. Dan kita juga live pakai Zoom biar bisa langsung dievaluasi. Setelah itu selesai ya, selesai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan Jurumiyah dan juga berkaitan dengan pembelajaran, silakan. Sebaiknya dilanjutkan Ustadz ke Mutamimah. Rada berat ya. Saya membutuhkan offline nih kalau belajar Mutamimah ya. Ya, maunya sih offline, tapi gimana mau offline-nya? Karena biar sambil mempelajari teksnya gitu. Jadi enak sebenarnya kalau sudah ngaji Jurumiyah, sudah paham ke Mutamimah itu enak sekali. Jadi saya pun ngajarnya enak gitu. Saya ngajarnya enak. Santri-santri pada pinter. Oke, cukup ya. Cukup. Insya Allah kita besok nanti latihan ujian. Ya. Mudah-mudahan bisa ikut semuanya. Ya, kemudian tadi sekali lagi, kalaupun ada yang mengulang tadi, silahkan nanti ikut lagi untuk angkatan 20 free ya, tinggal japri aja ke saya mau ngulang gitu. Nah, nanti saya masukkan ke ini ke data ya, ke data. Kemudian kasih tahu teman-teman juga, teman-teman yang lain kalau ada yang mau ikut kajian kitab Jurumiyah ya, di Maknawi Channel silahkan daftar gitu ya di bit.ly
Jurumiyah 20. Nah, itu ada di YouTube ya. Di tab komunitas itu sudah diposting. Ininya apa? Tulisan ringkasnya dan juga linknya di situ. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ada lagi yang diskusikan, kita akhiri dan alhamdulillah kita sudah selesai menghatamkan kitab Jurumiyah, tinggal latihan besok insyaallah. Baik, mari kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya, salah ucap, salah tulis, salah pembelajaran. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jazakallahu khair. Ya, kum.